Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana aja lah. Gen, gue mau nanya sama lo nih, Gen. Ya, nanya apa bang? Lu tuh kira-kira tipe orang yang menerapkan gaya hidup seperti apa sih, Gen? Gua mau nerapin gaya hidup gua. Lu mau Lu? nanya nih? Doi dong. Penting ya? Kayaknya iya sih. Buat konten. Tapi tadi dulu dong. Itu tuh teman-temannya belum disapa dulu bang. Oh iya, oke. Sapa dulu lah teman-temannya. Hai, Sobat Santuy, dimanapun kalian berada nih. Kembali lagi nih bareng gue Agras. Dan gua Abang Anggin. Di Podcast Santuy. Senailah. Asik. Tempat ngobrol seru dan menarik nih tentang keresahan-keresahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, terutama bagi kaum kami. Kaum apa, Gen? Kaum buruh dan juga para pencari nafkah yang lainnya. Nah, itu. Udah kita sapa nih kawan-kawan nih. Nah, sekarang kembali lagi ke laptop. Gaya hidup yang lu terapin apa? Oh, gua. Iya. Wah, ini bang. Kalau masalah cerita gaya hidup ya. Iya, gimana tuh? Nih mau logat Betawi atau mau kayak gimana nih? Bebas, lu mau logat Aceh yang dari Sabang sampai Merauke bebas apa aja, Ge. Oke. Nah, ini kalau menurut gua ya. Gimana tuh? Kalau nanya soal gaya hidup. Enggak gini. Nah, Kalau misalkan apa dulu gue nih? nanyanya tuh gaya hidup yang lu terapin dulu. Oh, Enggak terapin dulu. global. Yang lu terapin dulu deh. Yang gue terapin itu sih, gue hanya menyamaratakan posisi sih. Jadi, Maksudnya menyamaratakan gimana tuh? oh gini. Jadi terkadang kita itu gaya hidup yang ada kan beberapa orang yang gaya hidupnya itu super glamor ada, ya enggak? Nah, Betul. terus ada yang biasa aja gitu kan, santai kayak nggak peduli dengan gaya hidup tuh kayak gimana, bodo amat gitu kan. Nah, ada juga kayak gitu. Nah, lu bagian orang yang mana nih? Kalau gue tengah-tengah. Jadi di saat gue Jadi menjadi lu bodo tengah-tengah amat tuh gitu kan. Glamor yang santai gitu. Ya glamor santai lah. Iya enggak kan? Iyalah. Jadi gaya hidup gue itu hanya menyamaratakan posisi sih bang. Kalau misalkan lagi ada acara apa, jadi kita hanya menyamaratakan di suatu tempat sih. Kalau misalkan Oke. dalam acara event atau apa, ya kali kita pakai sarung kan nggak mungkin. Oh, lebih ke ngikutin alurnya. Iya Dan alurnya. lu lagi ada di circle mana nih dan lu mengikuti gaya hidup yang sedang trennya mungkin ya, tren saat bisa itu. tren saat itu kita bisa Oke. ikutin. Tapi nggak full ya, nggak over kayak yang lain gitu kan. Yang penting kita Merasakan saja. Contoh misalkan kayak wah, banyak penggemar kayak kaum K-pop nih ya, cewek cowok kan banyak banget tuh kan. Nah itu dari army tertentu nih. Boleh nyebut nama kan nih? Boleh sih, bebas. Boleh ya? Boleh. Karena gua senang itu dari K-pop Korea. Ada juga sih bang. Lu tuh BTS nggak? Behind the Skin. BTS Oh, itu loh apa tuh? itu yang K-pop Korea itu loh. Oh, itu yang iya. kemarin di Tangerang itu lagi konser tuh Abang Suga tuh. Oh iya. Itu sekarang apalagi zaman sekarang tuh zaman now, anak-anak muda zaman sekarang itu ngikutin alur-alur kayak Korean gitu loh. Jadi gaya hidupnya lebih ke mengikuti mereka. Betul, dari segi make upnya, terus dari segi pakaian, stylenya dia, itu tuh banyak banget sekarang lagi digemari bang. Oh, jadi lebih ke terinfluence ya? Iya. Oke. Jadi hanya untuk mengimbangi anak-anak zaman now sih. Biar nggak kelihatan tua, mungkin gitu kali. Singkatnya gitu singkatnya. Bisa dibilang gitu juga. bisa. Masuk. Tapi hanya sekedar ini kan maksud gua tuh lu mengikuti tren yang mana sedang berlangsung saat ini di gaya hidup lu, bukan berarti lu emang benar-benar jiplak dengan gaya hidup yang seperti itu kan. Oh enggak, gua enggak kayak gitu bang. Kalau gaya hidup gue ya biasa aja lah, enggak perlu glamor banget. Enggak terlalu kayak dimewah-mewahkan, karena kita kaum buruh bang. Oh, sadar ternyata ya Anda. Sadar lah. Set, pikir gua nggak sadar. Pendapatan dengan gaya hidup itu harus disamaratakan, jangan lebih tinggi gaya hidup. Ya boleh. Puasa nanti kita nggak makan bang. Karena gini ya, gue pernah dengar satu kalimat nih. Apa tuh? Jadi kita tuh harus seimbang gitu ya. Jangan sampai kita terlalu besar kemauan tapi lemah di kemampuan. Iya betul. Ya kan?
biar setara gitu, biar seimbang, Oh, ya kan? betul. Jangan hanya kita ingin sesuatu tapi nggak gerak gitu loh, Gin. Betul. Harus ada usahanya juga dong. Nah, itu gaya hidup yang lo terapkan ya, lebih ke menyeimbangi atau menyesuaikan yang memang sedang tren saat ini. Betul. Tapi bukan berarti lu kebawa arus yang Enggak. memang ini banget. Enggak. Euforianya nggak mungkin ke wah banget gitu ya. Hanya sekadar style biasa aja sih. Kalau lebih dominan style. Oke. Nah, contoh misalkan kayak kemarin tuh ya. Ini Gimana boleh tuh? sedikit cerita kan? Boleh. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa, masih lama ini waktunya. Oh gitu. Jadi pada hari Sabtu kemarin ya. Gimana tuh? Pada hari Sabtu kemarin tuh tanggal 27 Mei kalau nggak salah 2023 ya. Itu ada K-pop Korea ya, dari BTS, dari Abang Yugi, itu Indonesianya Abang Agus D ya, itu grup ARMY-nya, grup dari Korea, itu Abang Suga. Itu yang datang cuma satu orang bang, dari grup-grup BTS ya, yang datang cuma satu orang tuh, Abang Suga. Kan K-pop harusnya iya, tapi dia solo karir. Oke. Jadi masing-masing personil itu dia ada beberapa karir buat solo karir sendiri. Kebetulan datang ke Indonesia di Ice BSD kemarin Tangerang ya. Iya. Di situ tuh gua ngeliat gitu secara real. Ternyata zaman sekarang nggak tua nggak muda, bahkan mak-mak yang umur 50 bang, ada mama umur 50 serius. Dan itu menurut gue itu suatu yang menakjubkan sih menurut gue, karena di usia yang lumayan lah gitu kan, di umur 50, usia senja ya. betul. Di usia senja gitu kan, tapi masih ibaratnya masih support untuk anak-anak muda itu, antusiasnya dia untuk gimana ya, aku juga suka dong gitu sama Korea gitu. Iya, jadi kayak emang lo doang, gue juga nggak kalah kali gitu ya. Mentang-mentang gue udah tua gitu, nggak juga kan gitu. Di situ tuh gue ngeliat ya, dari yang berbagai macam model orang gitu kan, yang dari yang banyaknya kaum buruh, dari yang pengusaha ada kan. Oh ada juga Gin. Banyak banget bang. Mungkin kalau gue tahu artis ya, yang artis-artis bukan fenomenal, mungkin baru yang mulai merambah dunia artis gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bakal. Cuma karena lo nggak kenal aja kali ya. Karena di situ ada 15.000 orang bang. Masya Allah, keren ya. 15.000 orang dalam satu gedung. Itu di hari Sabtunya ya. Itu undangan 15.000 orang. Jadi kan nggak mungkin gue tengah satu-satu kan. Iya sih. Iya, yang penting gue hanya fokus gitu. nganter aja, nganter teman kan, nganter teman ke sana gitu. Di situ tuh gue ngeliat kayak gaya hidup mereka benar-benar menyesuaikan. Wah, ada Korea datang nih gitu kan. K-pop Korea, mereka menyamaratakan tuh bang gaya hidup mereka, seperti kayak Korean looknya, stylenya dia gitu kan. Nah, gaya hidup mereka ternyata di situ gue pelajari, ternyata gaya hidup itu penting. Nah, kenapa bisa penting ya? Karena dari segi ekonomi ya bisa nggak kelihatan loh bang. Oh iya. Jadi memang di situ tuh emang tumpah ruah manusia yang ada di situ memang tujuannya satu gitu ya. Iya. Jadi tanpa ada maksud yang lain, hanya untuk menonton si K-pop ini. Betul. Mau lu dari kalangan mana kek, mau lu siapa kek, ya lu di sini untuk nonton dia gitu. Betul, kan ya. Betul, jadi nggak kelihatan bang. Dan orang-orang yang datang ke situ pun bodoh amat dengan background orang-orang lain. Betul. Intinya tujuannya gue datang ke situ ngelihat lu ada di situ ya, gue ngelihat lu ya emang buat nonton dia juga gitu. Betul sekali. Iya. Gue senangnya di situ sih. Jadi untuk gaya hidup itu menurut gue itu penting ya. Terutama memang di budget juga sih menurut gue. Gaya hidup ya harus padan juga kan, yang tadi kita bilang kan. Kita kaum buruh nih, ya kali gaya hidupnya glamor, pakai emas sampai ini kan, sampai siku kan nggak mungkin. Iya dah. Nah, iya benar. Jadi menyesuaikan aja sih. Kalau gaya hidup itu nggak perlu berglamor banget. Justru malah gaya hidup yang berglamor, terutama buat para kaum ciwi-ciwi ya. Ini buat sedikit nasihat. Gimana tuh? Yang terlalu kelihatan wah banget
karena usia muda, apalagi pada cewek-cewek yang nggak tua nggak muda ya, dari glamor itu terkadang bisa mengundang kejahatan bang. Iya juga sih. Ngeri juga gitu kan. Jadi ya apa adanya, biasa aja gitu kan. Kalau mau glamour mending pakai ini aja, emas-emas yang dari hadiah ciki gitu loh. Cocok bener. Cocok. Tapi kalau gue gini, kalau gue tuh bingung ya, gue lebih tepatnya bingung sih tentang gaya hidup tuh Gin. Apa tuh bang? Jadi ya ini perspektif gue aja ya. Iya. Karena yang gue rasa nih, ya lu sepakat atau enggak itu hak prerogatif lu ya. Iya. Cuma yang gue rasa itu manusia itu kan punya ambisi ya. Betul. Kadang punya ambisi, dia juga punya ego. Mm-mm. Dan yang gue rasa nih terkadang juga nih ambisi sama ego itu mempengaruhi gaya hidup lo gitu. Nah, lu ngerasa nggak saat dimana ambisi lu itu ingin mencapai sesuatu, nah disitulah ambisi itu bisa ngubah gaya hidup lu. Betul. Bisa bang. Ya kan? Lu ngerasa kayak gitu? Ngerasa bang. Nah, gue tuh ngerasa kayak gitu loh. Ya meskipun ini, ya gue gak mau maksa lo untuk sepakat ya. Iya, tapi memang iya, aku Tapi pun bener. merasa iya. Karena apa yang kita lakukan itu mempengaruhi loh. Nah, kan kayak contoh gini, gue nih, misalkan ini gue pribadi ya, gue nih contoh berambisi ingin mempunyai sesuatu gitu loh. Iya. Nah, ketika udah tercapai nih sesuatu itu ya, secara nggak sadar nih, euforia ketika gue itu mempunyai atau berhasil ya mempunyai sesuatu itu merubah gaya hidup gue sebelum gue mempunyai sesuatu tersebut Gin. Betul. Dan itu tuh continue. Iya betul memang. Jadi kalau misalnya gue udah punya satu nih, misalnya gue udah punya A lah gitu loh. Iya. Nah, kepemilikan yang udah gue, maksudnya kepemilikan aja. Sesuatu yang udah gue punya nih yang A ini, itu merubah gaya hidup gue. Dan ketika gue udah memiliki A, itu akan continue, gue ingin B nih. Dan itu terus-terusan tuh Gin. Itu yang gue rasa ya. Nah, sampai-sampai kadang gue tuh lupa gimana? Lupa akan standar kemampuan gua. Oh, jadi terbawa suasana jadinya ya. Karena itu tadi, karena memang jatuhnya euforia yang membawa gua ngerasa iya nih gua udah bisa mencapai ini nih. Kayaknya gua kalau misalnya ingin ini lagi bisa deh, dan terus aja sampai gua nggak sadar aja tuh sama kemampuan gua tuh sebatas mana gitu. Tapi ada positifnya sih bang. Dengan begitu kita jadi kemampuan kita terus berkembang. Lebih terus termotivasi sih mungkin gini ya. Jadi termotivasi kan. Jadi apa yang belum kita dapat, wah harus dapat dong gitu kan. Gimana caranya, tapi gaya hidup juga sama tuh bang. Apa tuh? Hati-hati juga tuh. Bisanya gitu? Terkadang kan buat memenuhi gaya hidup, standar gaya hidup seseorang butuh dana bang. Butuh dana dong. Oh iyalah butuh pasti. Duit lah. Iya dah. Masa pengen gaya hidupnya glamor gak butuh duit? Emang pakai daun kan nggak mungkin. Iya dah. Nah makanya kadang gue nyaring Gin, kadang gue saring gini. Jadi kalau misalnya gue tuh udah ada di posisi atau di titik dimana gue itu ngerasa, wah nih gue nggak mampu nih. Ketikanya ambisi itu continue ya. Iya. Kadang gue nyaringnya gini. Lebih banyak mananya nih ketikanya gue menginginkan sesuatu. Lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak hal yang mudorotnya gitu loh. Iya. Kalau emang nyatanya itu lebih banyak manfaatnya, ya udah kita harus mencoba untuk memotivasi diri kita untuk mencapai goal yang selanjutnya kan. Iya. Tapi nyata kalau misalnya ketika gue sharing itu dan wah kayaknya lebih banyak mudorotnya nih, ya udah gue cancel tuh ambisi itu. Iya dong. Nah terus kalau misalkan gue udah ngerasa ini kayaknya lebih banyak manfaatnya deh, gue dihadapin lagi sama pilihan bro. Pasti ada pilihan lagi nanti. Nah sekarang gini, kalau misalkan memang ternyata hal yang ingin kita lakukan itu memang jauh dari standar kemampuan kita saat ini, paling pilihannya cuma 2. Apa tuh? Yang pertama membuang ambisi itu, ya kan? Jadi ketika lo ingin mencapai ambisi itu dan lo sadar kemampuan lo nggak sampai ke sana, ya lo mau ngebuang ambisi itu atau lo mencari peluang lain agar ambisi itu atau keinginan itu akan lu capai dengan kemampuan yang memang bertambah dengan lu membuka peluang baru. Bener gak? Paham gak lu? Paham. Jadi kan ada 2 pilihan tuh. Ada 2 pilihan, tapi di 2 pilihan itu ada 1 kesempatan. Ya betul. Itu kan kembali lagi ke diri orangnya ya. Terkadang kalau ya kita udah memilih untuk kayaknya gue harus nyari peluang baru deh, biar gue menambah kemampuan gue, dan itu pun bisa menambah cuan juga kan. Bisa dong. Yang mana pada akhirnya dengan menambahnya cuan, ambisi kita ingin memiliki sesuatu itu akan tercapai dengan kita tidak membuang ambisi tersebut. Betul. Nah,
Kalau lu sendiri lebih Mm-mm. memilih mana tuh kalau apabila lu dihadapkan sama sesuatu keinginan yang mana keinginan tersebut memang tidak tidak sepadan dengan kemampuan lu. Lu lebih memilih mana? Membuang keinginan itu atau kasarnya lu simpan dulu nih keinginan ini atau lu memaksakan untuk mendapat keinginan dengan membuka peluang baru. Kalau lu Gua sendiri gimana tuh? kalau sejauh ini ya, Hmm? yang udah gue lakuin gitu kan. Jadi gue nggak memaksakan diri gue juga bang. Oh, lu mending ngekip jatuhnya ya. Ngekip dulu. Sementara itu kita punya ambisi yang benar-benar kita mau kejar gitu kan. Atau impian lah, katakan impian lah. Sedikit impian jangka pendek yang ingin kita kejar. Tapi kita dihadapi suatu problema kehidupan yang luar biasa gitu kan. Nah, apa salahnya kita untuk ngekip dulu? Kita cari kesempatan lain. Pasti dengan jalannya ya. Nanti ada jalan sendiri untuk mendapatkan ambisi yang pertama kita mau capai. Ikutin alur jatuhnya ya. Iya, jadi ikutin alur dulu awalnya. Misalkan kita mau ngambil ambisi kita nih mau belok kanan. Tapi di belokannya ada polisi tidur atau jurang gitu kan. Gak mungkin kita harus nerjang. Kalau emang kita benar-benar belum siap. Oh, jadi lu lebih memilih untuk men-skip ketikanya tadi analoginya ketika di depan itu ada polisi tidur ataupun ada jurang, lu lebih memilih untuk menyekip untuk melewati jalur tersebut ya. Iya. Tanpa lu harus berpikir gimana caranya biar jurang itu bisa terlewati gitu ya. Iya. Kalau ada jalan lain kenapa kita nggak ambil jalan lain dulu? Meskipun itu harus mengorbankan sesuatu yang lu inginin gitu ya. Betul. Tapi tetap kembali ke tujuan awal pasti akan kita dapatkan. Meskipun itu dalam jangka waktunya mungkin agak lama. Betul. Oke. Nah kalau gue mungkin lebih ke mencari peluang sih gitu. Peluang. Jadi ketikanya di depan itu yang tadi analoginya itu di depan ada polisi tidur atau ada jurang, gue nyari cara kalau misalnya ada polisi tidur ya gue suruh bangun tuh polisinya tuh. Oh gue setuju sih bang. Tapi sayangnya polisinya itu sekarang susah bang. Oh iya bener. Bisa kalau misalnya ada amplop ya gimana? Enggak maksudnya jangan, gitu lah. Jangan. Nah kalau pernah di jurang paling gue kalau ada jurang polisi tidur di amplopin gimana sih abang? Iya kan kalau polisi jadi bisa. Nah kalau ada jurang nih gue malah mencoba untuk bikin rakit gitu loh. Gimana caranya tuh? Kok jurang pakai rakit? Ya, kan dia bukan tau rakit nggak lu? Yang getek tuh tau nggak lu? Yang dari bambu itu. Kan jurang itu dalam bang. Iya, pikir gue sungai. Jurang ya? Jurang bang. Nah gue kalau jurang pakai tali. Pakai tali itu yang. Nah, jadi kan seakan-akan meskipun ada jurang, meskipun ada polisi tidur, gue mencari peluang untuk melewati itu. Kalau gue sih, jadi sebelum gue ngerasa nyerah banget dalam perjalanan itu ya gue terus mencoba. Karena ya ini memang jatuhnya ke ego ya. Ego gue untuk mencapai sebuah tujuan itu ya dengan cara apapun gue jajal. Tapi yang pasti dengan cara yang memang tidak merugikan diri gue juga sih. Nah, kalaupun memang lewatin jurang terus gue pakai tali mau susah, mending gue ya udah deh bodo amat ntar lagi aja deh. Iya. Gitu. Mendingan putar balik, ambil jalan sebelah kiri, muter agak jauh. Iya. Ya mungkin gitu Ngen tentang gaya hidup tuh. Tapi lu punya pesan nggak nih buat kawan-kawan mendengar kita, kawan-kawan santuy kita nih, dimana untuk menerapkan gaya hidup mereka ataupun lu punya satu kiat mungkin untuk di tahun ini, di tahun 2023 itu alangkah baiknya kita menerapkan gaya hidup yang seperti ini nih. Nah, kira-kira gimana tuh Ngen? Gaya hidup. Iya. Oke, untuk teman-teman. Ya, kalau untuk teman-teman ya. Jadi bukan untuk gue teman lu bukan? Bukan dong. Oh, bukan jahat banget. Ini untuk teman-teman banyak jamak kita. Gimana tuh? Karena gini, tentang gaya hidup pasti diikuti dengan yang namanya arti dari sebuah kesuksesan. Betul nggak? Betul. Nah, ketika seseorang memiliki gaya hidup yang sudah mulai kelihatan di mata orang lain, menandakan bahwa dia itu adalah orang yang sukses atau sudah bisa dikategorikan sukses lah, berhasil ya. Berhasil. Orang-orang kan memandang seperti itu kan. Itu pandangan orang lain. Iya. Nah, terus bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita itu seperti ini ya. Harusnya kita kita lebih banyak belajar lagi. Ya kan? Dari? Banyak belajar, nyari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi
untuk mendapatkan atau menyamaratakan posisi gaya hidup untuk mendapatkan gaya hidup yang layak. Oke. Oke? Heeh. Jadi biar kita nggak stuck di situ aja gitu ya yang gini ya. Harus nambah ilmu lagi. Dan biar gaya hidup kita pun seakan-akan lebih ya naik secara signifikan meskipun dikit-dikit gitu ya. Betul. Belajar, bekerja lebih giat lagi, ya kan, dengan baik untuk meraih kesuksesan. Karena masa depan kita yang punya, Oke. ya nggak? Dewasa kita yang punya. Sedap. Karena orang sukses pasti bakal mengundang cinta yang lebih berkelas, Bang. Percaya nggak lo? Untuk para jomblo. Oke. Kalau kita sukses, Standarnya berubah ya. standar berubah Asik. dong. Iya. Kita sukses pasti bakal mengundang cinta yang lebih berkelas. Makanya ada peribahasa, ada gula ada semut. Kalau misalnya gulanya mereknya gula yang Premium. semut yang datangnya beda ya. Beda dong. Oh jadi gitu ya kawan ya. Jadi kalau misalnya kata Bang Anggi ini, ketika kita menerapkan gaya hidup bisa mungkin seimbang dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat ya, yang kita punya gitu ya. Iya dong. Dan kalaupun memang kita merasa kurang akan ilmu pengetahuan itu, cobalah untuk belajar agar di mana dalam proses belajar kita itu bisa, maksudnya dengan proses belajar kita dapat ilmu baru yang mana ilmu itu bisa merubah gaya hidup kita gitu ya Gin ya. Betul. Dan semoga dengan penerapan itu kita akan menjadi salah satu orang yang sukses, ya kan? Betul. Oke. Ih, dalam banget. Makan apa lu Gin? Apalagi untuk anak muda itu jangan banyak-banyak buang waktu lah. Nah, tuh itu yang penting. Iya, jangan terlalu banyak galau karena misalkan habis diputusin pacar itu, aduh, jangan terlalu banyak galau. Bangkit dong. Karena apalagi untuk anak muda, ketika diputusin pacar, alhamdulillah. Oh, kenapa tuh? Oh, alhamdulillah. Terhindar dari zina ya? Sama itu. Yang kedua, termotivasi biar kita lebih sukses. Kita kalau kita punya sukses, balas dendamnya gimana? Oh iya, gue beli lo ntar gitu ya. Selera gue bukan lo lagi, bro. Asik. Nah Nyambung itu, kan? oke nyambung banget. Nah, bro semuanya, sobat santuy ini hasil dari obrolan kita yang mungkin ya sedikit banyak gak jelasnya ya. Karena kebetulan kita baru balik shift 3 nih yang gini ya. Iya. Ini kita benar-benar kaum buruh nih bro. Jadi balik gawe ini shift 3 resah terus kita ngobrol dah. Iya. Nah, jadi itu kurang lebihnya obrolan kita dan semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan di luar sana ataupun kawan-kawan yang sedang mendengarkan. Apabila ada manfaatnya silakan diambil. Kalau misalkan emang nggak ada manfaatnya sama sekali ya cukup didengarkan saja. Semoga kawan-kawan terhibur dengan obrolan kita. Dan tetap pantengin juga podcast santuy ini karena masih ada beberapa episode yang menarik lagi bersama gue dan juga Anggin pastinya ya Anggin. Dengan tema-tema yang menarik. Dan kita juga bisa gini Anggin ya, apa namanya? Oh iya, buat teman-teman nih. Apa tuh Gin? Barangkali mau punya kritik, saran ya. Oh iya, apa benar. ataupun punya cerita-cerita menarik, cerita horor ataupun apapun itu cerita ya. horor. Nggak jadi masalah, bisa di DM di IG kita, Bang. Apa Bang namanya IG-nya, Bang? IG-nya di podcast_santuy20. Oke, itu nama podcastnya ya. Kalau enggak, ntar gue kasih deh linknya di description podcast ini. Boleh. Jadi gitu. Nanti kawan-kawan juga bisa, siapa tahu nih mereka juga punya keresahan kan Gin ya, punya keresahan dan memang mereka itu sulit untuk mengutarakannya. Biar nanti kita di sini yang mengutarakan keresahan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tinggal DM aja ke IG kita. Nanti kita obrolin di sini, kita ungkap di sini. Iya. Jangan siapa tahu bermanfaat. Iya, jangan khawatir kalau misalnya kawan-kawan request, Bang, ini gue mau ada keresahan nih tapi nama gue jangan disebut ya. Gampang, nggak apa-apa. Ntar gue kasih inisial aja. Iya. Ya gitu, biar aman ya. Pokoknya seasik kalian aja deh. Oke. Mungkin gitu aja di episode kali ini tentang gaya hidup yang gini ya. Gua Agras dan gua Anggin. Selamat beristirahat bagi yang ingin istirahat, selamat beraktivitas bagi yang ingin beraktivitas. See you next time and thank you so much. Bye-bye.